Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya dengan Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dari GKI Madiun. Mari kita mengawali perenungan kita hari ini di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur hari ini kami ditolong untuk kembali memiliki sebuah kesempatan, beroleh kekuatan, dan juga beroleh sebuah waktu di mana kami dapat merefleksikan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan yang akan telah dan bahkan sedang kami tapaki. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, kiranya perenungan yang akan kami lakukan juga memampukan kami untuk menemukan sebuah kebenaran yang kami imani menuntun langkah kehidupan kami, karena kami selalu bersandar di dalam Engkau. Tolonglah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, kiranya ia dimampukan dapat membacakan dan menguraikan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bacaan Alkitab yang akan kita renungkan hari ini hanya satu ayat diambil dari Mazmur 18 ayat yang ketiga, dan saya akan membacakannya dalam terjemahan baru edisi yang pertama. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa sedia dan setia mendengarkan firman-Nya, memelihara dengan melakukan dan mewartakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seorang wanita bernama Sarah mulai panik ketika merasa cengkramannya mulai melemah pada pegangan tangan saat ia berlatih memanjat dinding panjat sebagai seorang atlet panjat tebing. Maka ketika dia mulai merasakan kelemahan pada cengkraman tangannya itu, ia pun terpikir dan mulai cemas dengan bertanya dalam hatinya, seberapa keras aku akan terhempas dari tanah. Dan dari bawah, instrukturnya terus meneriakkan kata-kata yang meyakinkannya. Ujung dari tali kekang yang terikat dengan alat pengikat pada tubuh Sarah tertambat pada seorang penancang melalui kendali katrol, sehingga berat badan penancang itu akan dapat menahan Sarah apabila ia jatuh. Sang instruktur berteriak kepada Sarah, "Aku jauh lebih berat darimu, lepaskan saja." Jadi, meskipun Sarah melepaskan genggamannya dan membiarkan tubuhnya terayun menjauh dari dinding, ia tetap akan menggantung dengan aman di udara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, cerita singkat yang perlu saja kita dengarkan bersama-sama ini jadi sebuah bagian yang mengajak kita untuk berefleksi dalam kehidupan kita. Bukankah meski dalam konteks yang berbeda, kita juga mengalami situasi yang sama seperti dialami oleh Sarah tadi? Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita kerap merasa cemas ketika cengkraman tangan terhadap kehidupan kita atau cengkraman tangan kita terhadap kehidupan yang kita jalani mulai melemah. Ketika kita kehilangan kendali atas segala perjalanan kehidupan kita, ketika kita kehilangan kendali atas rencana-rencana kehidupan yang telah kita susun sedemikian rupa, ketika kita mulai khawatir saat kita tidak lagi menemukan solusi-solusi atas perjalanan kehidupan kita, ketika kita mulai bingung untuk membuat sebuah keputusan penting akan apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan kita, maka kita pernah bertanya, seberapa keras aku terhempas dari kehidupan ini? Maka hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui Mazmur yang tadi kita baca, yaitu di Mazmur 18 ayat yang ketiga, kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki Allah yang selalu siap menopang dan juga menolong kehidupan kita. Di sana pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu bukit batu,
kubu pertahanan dan penyelamatnya. Bisa jadi apa yang dikisahkan atau disebutkan oleh pemazmur ketika ia berkata bahwa Tuhan adalah bukit batu dan tubuh pertahanannya, berdasarkan di sebuah pengalaman yang dialami oleh pemazmur ketika dia memperhatikan gunung-gunung batu yang sedemikian kokoh, ketika ia melihat bukit-bukit batu yang secara alami memberikan sebuah perlindungan dan rasa aman bagi kehidupan manusia secara fisik, ketika dia mungkin punya pengalaman untuk merasakan sebuah perlindungan dalam kubu pertahanan, itulah yang dipakai oleh pemazmur untuk meyakinkan dalam kehidupannya. Dia tidak sendiri ketika menghadapi sebuah permasalahan, tetapi dia melihat Allah hadir dan Allah senantiasa menolong perjalanan kehidupannya. Di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala kecemasan yang bisa jadi dialami oleh pemazmur saat itu, dia berusaha untuk meneguhkan imannya dengan terus yakin bahwa di dalam Allah dia memiliki tempat berlindung, dan di dalam Allah dia bisa bertahan untuk melalui berbagai pergumulan, kecemasan, dan kekhawatiran hidup yang dia jalani. Maka hari ini sesuai kasih, ketika kita merenungkan ayat ini, kita diingatkan dan kita disadarkan dalam kehidupan kita, bagaimana dalam segala kekhawatiran dan kecemasan kehidupan yang kita lalui, ada Allah yang selalu beserta dengan kita, ada Allah yang senantiasa menolong dan memimpin kehidupan kita, sehingga kita mempunyai tempat berlindung yang aman. Bukan hanya sekedar aman, tetapi tempat berlindung yang memberi kekuatan, memberi keberanian, memberikan pengharapan untuk kita terus melangkah dengan sukacita dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Bisa jadi beberapa waktu terakhir kita cemas dengan apa yang menjadi isu kehidupan dalam kehidupan di sekeliling kita. Kita mungkin sedang cemas dengan keberadaan perekonomian kita. Mungkin kita sedang cemas dengan apa yang hendak kita putuskan. Mungkin kita sedang sendiri dalam menjalani berbagai macam persoalan kehidupan. Mungkin kita tengah merasa putus asa ketika kita hendak melangkahkan kaki kita, melangkahkan kehidupan kita. Bahkan bisa jadi saat ini kita sedang mengalami tekanan-tekanan berat untuk menentukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka melalui pemazmur sesuai kasih, kita diingatkan bahwa di dalam usaha kita untuk meneguhkan iman, kita tidak sendiri. Dikala kita bingung akan iman kita, Allah merengkuh kita, dan Allah selalu menyediakan tangannya, merentangkan tangannya untuk memeluk kehidupan kita, sehingga kita punya sebuah pengharapan untuk kembali melangkahkan kaki kehidupan kita dengan sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan setiap tekanan-tekanan dalam kehidupan kita boleh terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tapi ingatlah, kita punya pengharapan, dan kita selalu diberi Allah semangat dan keberanian untuk dapat mengolah seluruh ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup kita sebagai sebuah bagian cerita kehidupan kita, untuk senantiasa menatap hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan, sebagaimana janji Allah di dalam pertumbuhan iman kita. Selamat kembali melanjutkan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kuasa kasih Tuhan senantiasa beserta dan menolong kehidupan kita. Dialah Sang Immanuel yang selalu berjalan dengan kita dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk kembali merenungkan satu kebenaran firman-Mu dengan apa yang jadi rumusan dan sikap iman yang dimiliki oleh pemazmur tadi. Kami belajar ya Allah, dan kami rindu
untuk selalu dapat mengelola segala kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan semuanya itu dengan mengingat Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkaulah Tuhan yang selalu mengaruniakan keberanian di dalam melakukan segala usaha untuk mengelola seluruh ketakutan dan kecemasan hidup kami, seturut dengan kekuatan, hikmat, dan kasih yang Engkau anugerahkan. Kami akan kembali melanjutkan seluruh perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau akan senantiasa membimbing kami, dan kiranya Engkau akan selalu mengaruniakan semangat agar kami dapat menjalani hari-hari dalam keseharian kami dengan sukacita, melakukan segala karya dan pelayanan kami dengan penuh semangat, sekaligus memproses setiap pergumulan kami di dalam kuasa kasih-Mu. Kami memberserahkan seluruh hidup kami dalam kuasa-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.